Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia. Amin. Oke guys, baik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Kali ini gua mau ngevlog random aja. Ini gua lagi berangkat ke rumah nyokap gua. Gua mau bawain bahan-bahan makanan buat nyokap gue. Ya mungkin sebagian orang ngira, kok lo keluyuran sih, kan ini kan lockdown, ini kan lagi virus corona. Iya, betul banget. Dan gue minta maaf akan hal itu. Gue di sini ada alasannya. Yang pertama, gue memang pagi-paginya berangkat kerja. Terus yang kedua, gue malah pingin nyokap gue nggak keluar kemana-mana, biar gue aja yang keluar sebagai anaknya. Gue mau nganterin makanan, bahan makanan apa yang dia butuhkan di rumah buat nyokap gue. Jadi biar gue aja yang do the hard work, biar nyokap gue bisa istirahat di rumah, nggak kemana-mana. Karena nyokap gue udah tua ya, udah pensiun, udah mulai cepet capek, cepet sakit. Jadi gue nggak mau nyokap gue kondisi tubuhnya lemah karena dia banyak kegiatan. Gue pengen dia istirahat, jadi apa yang dia butuhkan gue bawain. Baca. Ya paling sambil perjalanan ke rumah nyokap gue, kita ngobrolin apa nih guys. Jadi random gini. Ya yang pasti gue karena ini lagi ada wabah corona ya, COVID-19. Gue pun juga pakai helm. Jadi walaupun gue pakai helm full face, jadi gue nggak semata-mata terus gue nggak pakai masker. Enggak, gue setiap hari gue berangkat, gue di toko, gue pulang pakai helm sekalipun gue mengenakan masker. Dan gue juga selalu bawa hand sanitizer. Jadi hand sanitizer juga, tapi stok gue lagi kosong. Jadi akhirnya gue mengkreatifkan diri. Gue beli alkohol 70%, gua taruh di botol semprot gitu ya, bekas parfum istri gue gitu, gue oplos dengan alkohol. Nah itu gue semprotin ke tangan kalau misalkan gue habis megang uang atau sebelum makan, atau ya pokoknya takut gitu ya, refleks tangan gue nempel di muka gitu, atau nempel di hidung gitu, atau gue lagi garuk-garuk kepala gitu kan. Ya pastinya gue juga menghimbau pada kalian semua, stay safe. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar-keluar. Apalagi ada acara-acara yang bikin jadi kumpul-kumpul gitu. Dan kalau nggak salah di Bekasi sendiri yang udah kena ada 7 ya kalau nggak salah. Gue lupa sih informasinya. Oke guys, ngomongin soal motor, gimana nih guys? Kalau ZX25R udah pada keluar, menurut kalian gimana nih? Apa kalian pada beli? Atau kalian memang stay di 252 silinder? Atau mungkin di 251 silinder? Anjay, gue lihat ada R15 cuy. Ada 15 V2 itu kayaknya. Wow, GSX 150. Monggo. Oke guys, ngomongin masalah ZX25R, nggak tahu ya, menurut kalian ZX25R itu moge atau enggak ya? Ya gue nggak tahu sih karena opini dan perspektif orang kan beda-beda ya. Kalau gue nih, pokoknya yang motornya gede gitu ya, itu moge namanya juga motor gede ya, literally gede ya moge gitu. Contoh misalkan ada orang bawa CBR 250RR ya, bagi gue itu motornya cukup besar dimensinya dan udah kelihatan keren banget. Ya gue beranggapan itu adalah moge.
Begitu juga dengan Ninja 250, apalagi itu bodinya gambot banget, gede, keren, mantep. Ya mungkin ada yang beranggapan, ZX 25R mah udah harganya over lah, di atas 100 juta gitu kan. Apa nggak lebih mending, ya lagi-lagi mending ya, pakai kata-kata mending, apa nggak IR6 aja beli second, lo bisa beli dua tuh, atau nggak lo beli Ninja 650 nanggung gitu, lo dapat baru nambah dikit, atau enggak bahkan Ninja 650 yang bekas gitu kan. Ya bisa jadi pendapat lo pada bener sih, dan gua bisa jadi mendukung gitu. Memang rata-rata kalau lo emang mau parkir di mall, terutama mall-mall yang kayak kaum elit kayak di Plaza Senayan atau di Senayan City, di Sensi itu dekat deket DPR situ tuh, gedung DPR MPR tuh, yang gedung kura-kura. Jadi kalau memang mikir moge itu adalah motor yang ber-cc di atas 400 dan lo bener-bener kekeh dengan pendirian itu, ya gue sangat mendukung. Ya lo jangan beli ZX 25R, ya lo beli yang udah jelas-jelas moge menurut definisi lo. Kayak lo beli ER6, Ninja 650. Secara figur tenaga juga gue yakin ya itu lebih gede. Gue pernah lihat reviewnya TJR Jakarta Roads bahwa Ninja 650 katanya itu bukan motor buat pemula ya, karena tenaganya katanya meledak-ledak, gede banget, bahkan lo bisa power wheelie lah gitu dengan Ninja 650 gitu, yang katanya powernya itu sedikit lebih kecil daripada IR6 bahkan, tapi bobotnya lebih ringan, sekitar 20 kg. Jadi lo bisa bayangin aja, tenaganya itu mencapai 68-69 horsepower ya, gila. Dan itu 2 silinder, jadi lu bayangin torsinya, gede banget ya. Jadi misalkan harga secondnya itu ER6 ya, harganya di angka 70 juta, menurut gua mah worth it banget. Value nya dapet deh, lu dapet gengsi mogenya juga dapet. Walaupun kalau menurut gue, opini gue ya guys, ya lu nggak dapet suara mogenya. Ya gimana pun juga, kalau gue sih, kalau gue pribadi ya, gue pribadi nih pendapat nih guys, monggo kalau mau dicaci maki. Kalau gue beli barang baru itu lebih prestis, atau prestise gue naik kalau gue beli barang baru bukan barang second. Terus yang kedua, suara sih, karena di Indonesia sendiri motor 4 silinder itu suaranya tuh jarang-jarang kedengeran lah gitu. Kita kan biasa denger ya motor 1 silinder, ya 2 silinder, ya bahkan 2 silinder tuh masih lebih jarang deh, banyakkan 1 silinder gitu. Berarti suaranya super thumper, itu sudah bosan lah gitu. Jarang kita denger suaranya tuh yang zwing-zwing lah. Jadi 4 silinder itu ya langka. Jadi makanya kalau gue sih lebih prefer beli ZX 25R ya guys, ketimbang lo beli IR6 atau Ninja 650. Tapi ya gue nggak tahu sih, tergantung pendapat lo juga, dan gue pasti mendukung banget pendapat lo. Lo beli IR6 juga bener, lo beli ZX 25R juga bener gitu, lo nggak ada yang salah. Yang pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya ZX 25R juga banyak yang bilang nggak bisa masuk mall, ya bisa jadi memang nggak bisa, karena cc-nya ya kita nggak bisa pungkiri lah, 250 cc. Walaupun mungkin satpam juga nggak tahu gitu kan, tiba-tiba lo dateng, kebetulan dia nggak ngelihat atau nggak ngerti motor gitu ya, tiba-tiba lo masuk mall pakai ZX 25R gitu kan, terus lo geber-geber, zing, oh iya ya monggo silakan masuk mas. Bisa jadi gitu. Atau enggak misalkan tiba-tiba tukang satpamnya kebetulan adalah motovlogger yang ngerti banget gitu kan tentang motor, lo datang-datang, mas masuk, zing, sebentar, enggak ini 250 cc nih, balik lo, somoge lo. Ya lo balik parkir di motoran biasa. Tapi beberapa mall juga ada kok yang terima 250 cc masuk, kayak yang deket rumah gua masuk.
250 cc. Ya jadi ya plus minus sih kalau menurut gua mah 250 cc udah gua anggap moge ya. Ya gimana pun juga, tapi tetap aja guys, the real moge itu ya pastinya 600 cc sama 1000 lah. Kalau 1000 gua ngomongnya hyper moge lah, ibaratnya hyper bike sih, karena ada tenaganya juga, figurnya udah di atas 200 horsepower ya. Waduh, ngeri dah. Ninja guys, Ninja 250. Kayaknya knalpotnya dipasangin DB killer guys. Aduh, salfok, salah fokus. Itu tadi Ninja apa CBR ya? Oh, gua kok jadi salah lihat gitu. Nah, tapi keren guys, dimanapun motor-motor yang fairing itu keren, gua akan bilang itu keren, karena memang gue suka banget sama motor fairing. Beberapa juga ada yang bilang Ninja ZX25R itu kecepatannya pada saat dites di sirkuit Jerez oleh Alex Knowles dan pastinya Jonathan Rea ya. Dia WSBK champion 5 times kalau nggak salah. Ya katanya gigi 5 digeber cuma sampai 162 sebelum ganti gigi 6. Nah bilang aduh CBR gue mah juga bisa, lebih kenceng bahkan, cupu. Anjay, keren banget guys. Itu kayaknya CBR deh guys. Enggak deh, kalau CBR mah knalpotnya di pantat. Kayaknya tuh R6 deh, RXC. Anjay, keren banget guys. Tadi bahasan itu sampai mana ya guys, kok gue jadi lupa. Oh ya, ZX25R itu kan pas dites di sirkuit Jerez oleh Alex Knowles dan Jonathan Rea pastinya. Itu kan gigi 5 mau ke gigi 6 sebelum pindah itu di angka 162. Sedangkan bagi yang punya R25 CBR 250RE atau Ninja 250 kayaknya lebih dari itu deh ya. Dan gue juga ngeliat footage-nya ada yang lain-lain CBR 250 double R itu ya memang bisa lebih sih guys, bahkan bisa nyentuh angka hampir 170 ya. Bisa jadi ini jadi malah turun minatnya para calon pembelinya, dan gua rasa enggak. Lagi-lagi pertama, satu bisa jadi alasan orang beli motor ZX25R karena harganya yang mahal, yang dia menjadi flagship di kelas 250 cc ya. Bisa jadi orang beli hanya untuk status sosial ya, jadi nggak peduli speednya, nggak peduli. Wanjay, W175 kayaknya di tracker deh. Jadi mereka lebih besar di gengsinya, karena gimana pun juga lo beli motor 4 silinder itu ibaratnya kegantengan lo naik lah. Tarik dikit. Ya terus juga menurut gua juga karena 4 silinder dia mungkin akselerasinya yang lebih oke kalau dibandingkan dengan yang 2 silinder gitu ya. Apalagi udah di putaran atas pasti nendang banget tuh. Jadi bisa jadi ya memang sama-sama bisa sampai di 5 nya mungkin lebih rendah, tapi untuk mencapai ke kecepatan tersebut gua rasa lebih cepat yang 4 silinder. Jadi gitu sih guys. Oke, gue bentar lagi mau nyampe rumah nyokap gue, jadi mungkin gue tutup sampai di sini. Oke, thank you banget ya udah mau denger celotehan random gue. Please support gue dengan subscribe, like, dan komen.
Oke guys, thank you, see you next video, wassalam.